Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan Juni 2024. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Capricorn dengan pasangan asmaranya. Jadi nanti untuk di 7 hingga 14, nampaknya di sini tuh keadaan masih berlanjut dari sebelum tanggal 7. Apa yang terjadi di tanggal 7 kalau mari lihat begini. Nampaknya Capricorn seperti menolak si pasangan gitu ya. Mungkin ya Capricorn ini kayaknya merasa bahwa hubungan ini tuh dengan si dia setidaknya untuk saat sekarang tidaklah cocok ya untuk dijalani gitu. Apalagi mungkin cara pandang visi dan misi Capricorn dalam sebuah hubungan boleh itu tuh tidak sejalan dengan si pasangannya ini gitu ya. Jadi di situ tuh bisa aja memang dengan kalau pakai akal sehat gitu ya, Capricorn mungkin kayak menganggap bahwa ada isu yang membuat hubungan ini tuh tidak akan mungkin bisa masuk dalam pernikahan gitu ya, tidak bisa jadi long term karena mungkin Capricorn merasa bahwa dia membutuhkan seorang pasangan yang A, B, C, D, E, F, G gitu. Sementara si pasangan ini memang sweet gitu ya, udah pasti dia itu tuh sweet orangnya, udah pasti kayak bisa bikin Capricorn ini tuh berbunga-bunga gitu ya, bikin Capricorn itu tuh kayak mabuk kepayang gitu. Nah, tapi begitu akal sehat bermain, nah di sini kemudian Capricorn menganggap bahwa hubungan ini tuh bermasalah gitu. Jadi ini bisa dengan berat hati terpaksa Capricorn harus melepaskan diri, bahkan membuat hubungan ini tuh berhenti cukup sampai sekian saja gitu ya, dengan berat hati. Jadi terlalu spekulasi mungkin ya, Capricorn juga menganggap hubungan dengan si dia terlalu berspekulasi, terlalu banyak nanti di situ tuh konsekuensinya gitu ya. Jadi ya namanya orang Capricorn yang maunya itu tuh pasti-pasti saja, maunya itu tuh yang jelas-jelas saja gitu ya. Jadi begitu melihat si pasangan kok kayaknya dia ini nggak pasti, dianya nggak jelas, ya sudah ya. Jadi kayak yang orang ini tuh mau nggak mau harus dieliminasi sama Capricorn ini gitu. Mungkin kayak tidak pantas hubungan ini dijalani gitu ya, karena barangkali alasannya dia terlalu muda. Capricorn butuh seseorang yang lebih dewasa, yang sudah mapan lahir dan batinnya. Atau mungkin di situ tuh kayak Capricorn berbeda agama dengan dia, status sosial berbeda. Kalaupun dipaksakan, ini tuh menjadi satu hal yang menyulitkan bagi Capricorn. Jadi Capricorn kok kayak tidak mau ya menerima tantangan itu gitu. Mungkin ya beberapa dari Capricorn maunya ya udahlah yang udah jelas-jelas bisa diterima gitu ya, yang pasti-pasti bisa bermasa depannya, yang membawakan benefit pada Capricornnya gitu ya, yang bisa nyambung gitu ya, yang bisa nyambung visi dan misinya misalnya kayak kita ya. Nah, jadi seseorang ini
sehebat apapun dia pernah membuat Capricorn jatuh cinta pada dia gitu, tapi ternyata akal sehatnya Capricorn itu tuh, menurut Capricorn itu tuh harus lebih dimenangkan di sini ya, harus lebih dimenangkan. Atau mungkin juga Capricorn sering merasa cemburu gitu ya, sering merasa cemburu. Seseorang ini bisa aja membuat rasa percaya insecure-nya Capricorn ini tuh nyata gitu. Mungkin seseorang ini tuh terlalu charming gitu ya, seseorang ini tuh seperti menarik gitu loh, seperti menarik. Dan mungkin aja Capricorn kayak ngerasa bahwa bukan hanya dia aja yang deket sama cowok ini atau sama cewek ini, tapi mungkin ada kompetitor lainnya Capricorn di luar sana. Dan Capricorn mungkin yang kayak nggak mau punya rival tanding hanya gara-gara asmara percintaan misalnya kayak gitu ya. Nggak banget lah, rebut-rebutan laki-laki atau rebut-rebutan perempuan dengan orang lain misalnya yang kayak gitu ya. Atau mungkin ketika rebut-rebutan itu tuh mungkin Capricorn ngeliat diri dia sendiri, aduh aku kan gak ada apa-apanya lah ya, dia cakep sementara aku ya beginilah pas-pasan gitu ya. Ya dia orangnya menarik sementara aku gitu-gitu, dibanding-bandingkan Capricorn dirinya dengan si pasangan ini. Atau mungkin juga Capricorn membandingkan diri dia dengan kompetitor dia yang lain yang dia anggap kompetitornya dia. Mungkin Capricorn ngerasa waduh dia kalah taji nih gitu ya. Jadi ya, untuk apa memperpanjang rasa malu ini, memperpanjang rasa insecure ini. Mendingan cepet-cepet aja untuk diselesaikan. Beberapa mungkin gini juga, take and give dalam hubungan kok kayaknya tidak equal gitu ya. Ya beberapa barangkali merasa bahwa seseorang ini tuh terlalu baik sama dia, sementara dia nggak punya apa-apa yang bisa dia berikan. Atau ini energi vice versa, Capricorn yang merasa bahwa dia sudah banyak memberi, tapi si seseorang ini ada sih yang dia beri, bukan yang nggak ada gitu ya, ada. Cuman kok kayak tidak berimbang dia hitung-hitungannya. Nah itu juga ya, nggak berimbang dia. Jadi nggak mau lah kalau dalam satu hubungan itu tuh menjadi satu upaya kerja bakti misalnya di situ ya, atau untuk terus-terusan saja upaya memberi gitu. Nah di sana, nah itu mungkin juga bisa menjadi alasannya Capricorn mau kayak lepas dari si seseorang ini gitu ya. Nah, minimal memang hanya rasa cemburu saja di situ. Hanya rasa cemburu, dan kecemburuan itu kok kayak enggak bisa ditahan sama Capricorn, harus dia tunjukkan rasa cemburunya dia gitu ya. Karena memang di sini tuh mari nggak tahu lah ya, apakah memang Capricorn ini tuh agaknya di bawah si seseorang ini gitu kan. Tapi apakah mungkin ini tuh memang terlalu kenceng ya rasa insecure-nya Capricorn ya. Karena kalau dilihat-lihat di sini dibilang mau main-main si seseorang ini tuh ya, terutama kalau hubungannya sudah panjang, kalau hubungannya sudah lama gitu. Dibilang mau main-main kali enggak juga gitu ya. Tapi memang begini aja. Kalau mau hubungan yang ada statusnya, hubungan yang long term, katakanlah memang hubungan yang berkomitmen pernikahan, memang mungkin seseorang ini tuh belum mau ya, saat sekarang tuh belum mau. Gitu loh. Kayaknya untuk satu komitmen itu tuh masih jauh lagi. Dia untuk bisa dalam hubungan yang berkomitmen
terutama dengan Capricorn ini tuh targetnya itu tuh mungkin masih jauh. Barangkali saat ini tuh yang kayak udahlah kita deket aja, kita pacar-pacaran aja, mungkin kayak gitu ya. Tapi pacar-pacaran bukan berarti pacaran yang punya kewajiban setelah pacaran tunangan, setelah tunangan menikah gitu. Cuman ya yang kayak gimana tuh pacaran-pacaran anak SMA itu kan seolah-olah itu serius gitu kan. Tetapi kan anak SMA kan ada pikirannya langsung dengan dia mau punya anak, dengan dia mau menjadi kakek nenek, kan enggak ada kayak gitu ya. Nah kurang lebih gitulah kalau dianalogikan ini gambaran si pasangannya Capricorn ini. Jadi yang seperti udahlah kita romantisan aja, kita happy aja di sini. Kita cinta-cintaan di sini gitu. Ya pokoknya kamu enjoy, aku enjoy, kamu happy, aku happy. Nah, modelnya yang kayak gitu. Nggak usah yang kayak aku harus dibatas-batasi, kamu juga begitu gitu. Ya. Nggak usah yang terlalu katakanlah serius-serius sekali. Nggak usah. Mungkin memang orang ini usianya bisa saja sudah mencapai angka 28 misalnya kayak gitu ya, 28 tahun ke atas. Tapi kalau untuk dalam hubungan asmara yang serius, usia itu tuh tidak mengikuti kedewasaannya dia gitu. Jadi kayak umur boleh banyak, tapi kesadaran membangun hubungan masih kesadaran ya tadi anak SMA tadi, kira-kira gitu anak itu ya, masih model anak-anak SMA gitu loh. Jadi memang mungkin kalau untuk terikat, mengikat, tidak mau. Sebenarnya gitu dia nih ya. Hanya saja kalau untuk romansa-romansaan ya bisa dengan dia gitu ya. Mungkin itu tadi ya Capricorn, enggak lah aku udah punya target nih. Maunya itu tuh ya pacaran, tapi habis itu naik level gitu kan. Tapi ternyata ini si pasangan tidak. Nah ini memang agak repot nih kalau dibawa ke pembacaan yang rumah tangga. Ya, kalau pembacaan rumah tangga ini tuh ya memang repot lah ya, suami kita atau istri kita tuh gayanya kayak masih bocah, seolah-olah dia masih kanak-kanak, masih single, yang bisa lompat sana lompat sini, happy sana happy sini. Kuranglah tanggung jawab dalam komitmen rumah tangga. Ya memang sih agak-agak repot di situ ya. Pantas aja Capricorn kayak udah dah aku tarik undur aja gitu. Jadi nampaknya di sini tuh ada kemunduran dalam hubungan gitu ya. Ada kemunduran dalam hubungan, tapi mungkin walaupun untuk hubungan mundur, tapi ada kemajuan bagi Capricorn gitu. Ada kemajuan kalau dilihat dari sisi kesejahteraan minimal batinnya Capricorn di sana. Dan saya rasa mungkin ketika Capricorn pengen undur diri dari si pasangannya ini tuh, saya lihat pasangan sih enggak yang terlalu heboh gimana ya. Ya mungkin dia agaknya kecewa ya, ada rasa-rasa kecewa gitu ya, kok kayak biasanya. Misalnya dia chatting selama ini tuh berbalas, dia mau apa selama ini tuh dikasih misalnya ya. Sepanjang kapanpun dia butuh bantuan, Capricornnya selalu ada. Tiba-tiba Capricorn tarik diri dari dia, ya kecewa dong ya. Benefit yang seperti itu tuh tidak lagi bisa dia nikmati. Service yang seperti itu tuh tidak lagi datang untuk melayani kebutuhannya dia gitu ya. Dia memang kecewa, tapi di antara di kekecewaannya dia ini tuh memang mau ini tuh orangnya agak playing victim gitu ya. Apalagi kalau dia dia mau playing victim, seolah-olah dia sedang disakiti, dia sedang dikecewakan dengan teramat sangat oleh Capricorn gitu ya.
Nah, kekecewaan dia itu tuh dia pakai energinya untuk katakanlah di sana itu tuh merancang segera. Ini orang tuh cepat ini mainnya kalau mari lihat. Dia itu tuh segera, aduh, terus siapa nih yang menggantikan Capricorn nih? Nah, kayak gitu dia. Jadi dia itu tuh ndak yang terjebak pada rasa kecewa lantas datang mengemis-ngemis perhatian, ndak. Langsung dia apa lagi nih planning B-nya gitu. Oh, nampaknya Capricorn mundur nih dari aku nih. Terus planning B-nya apa nih? Dari mana nih? Siapa nih gitu ya? Yang menggantikan posisinya Capricorn nih. Gitu. Agak-agak dinamis dia gitu loh. Agak-agak dinamis. Cepet dia bisa switch gitu. Nggak mau dia yang kayak meraung-raung, tolong jangan putusin aku, kira-kira gitu ya. Nggak mau terlalu meraung-raung. Ingat ya bahasanya Mari di situ tuh nggak mau terlalu meraung-raung. Bisa aja sih beberapa waktu pertama 1-2 hari di awal Capricornnya tarik undur diri, bisa aja dia, kenapa kamu kayak gini, ada apa, kok kalau aku chatting kamu nggak mau balas, kok aku telepon tidak pernah kamu angkat lagi, misalnya gitu ya, kenapa kamu bilang mau putus sama aku, ya gitu ya. Dia bisa aja tuh 1-2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi hanya sampai di situ aja. Nampaknya sih nggak lepas ya, dari 2 minggu tuh nggak lepas. Ini paling-paling ini tuh hanya 12 hari aja ini ya. Nampaknya hanya kayak 12 hari aja dia resah, gelisah gitu ya. Aduh, aku ini diputusin misalnya gitu ya. Wah, aku ini udah dicuekin gitu ya. Hanya 12 hari aja, setelah 12 hari langsung dia oke deh bikin target baru misalnya. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi dia juga mungkin di situ tuh nggak mau ya ngerepot-repotin Capricorn untuk mempertimbangkan menjalani hubungan lagi dengan dia gitu. Mungkin dia bilang ya udah adil juga gitu. Karena orang ini tuh kalau dibilang jahat, ndak jahat. Jahat betul gitu ya, jahat betul mungkin ya ndak gitu loh. Jadi ndak yang kayak hanya sebatas mau mempertimbangkan diri dia sendiri. Pokoknya aku happy sama Capricorn ini. Aku kejar-kejar aja lah dia, pepet aja lah dia, tanda kutip. Dipaksakan aja lah dia sedikit gitu ya. Mungkin dia ya nggak mau juga gitu. Nggak mau gitu ya. Nggak mau lah menjadi pengemis cinta lah. Di sana. Nggak mau juga jadi pengemis cinta. Nggak mau juga bikin Capricorn merasa terpaksa, serba salah. Gara-gara dia gitu ya. Jadi ya akhirnya memang kalau untuk ninggalin ya tidak. Apalagi kalau ini udah rumah tangga. Ninggalin enggak, cuman saja Mari rasa tidak ada pembenahan setidaknya sampai tanggal 14 Juni. Belum ada terlihat di situ tuh rekonsiliasi gitu ya, menata kembali gitu. Masih belum ada gitu. Hubungan ini tuh nampaknya dibiarkan begitu aja. Gitu. Dibiarkan begitu aja. Ya. Jadi tidak benar-benar ada secara ofisialnya katakan sudah selesai hubungan ini, tidak ada. Ya, hanya ya mungkin kalau boleh dikata mengambang ya mengambang lah gitu ya. Ya pokoknya dalam tahap dijalani tidak, tapi ditinggalkan juga belum. Nah gitu ya. Oke baik. Dalam bacaan ini hadir energi dari Cancer, berikut ada Libra, ada energi dari Taurus, Leo, Sagittarius, Aries, masuk energi dari Gemini, Aquarius di sana, Scorpio di sana. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.